Per 2021, 1 juta ton lebih sampah diproduksi di Jawa Barat. Sampah rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbanyak, diikuti dengan sampah pasar dan sampah perniagaan seperti kardus, sisa makanan, dan plastik dalam jumlah yang besar. Seiring dengan sampah yang tidak berhenti diproduksi, pengelolaan sampah jadi persoalan tersendiri. Saya rasa sampah itu berbanding lurus dengan angka kelahiran manusia. Jadi kita kalau masih ada hidup, masih punya kebutuhan, sampah itu akan tetap ada. Tinggal bagaimana caranya yang tadinya sesuatu bermanfaat itu bisa kita olah menjadi sesuatu yang bermanfaat lagi. Inilah Sandi Adam, salah satu pendiri Bank Sampah Rangga Mekar, Bogor, Jawa Barat. Bukan bank sampah biasa. Sistem yang dibangun oleh Sandi dibuat berdasarkan modifikasi dari sistem bank sampah pada umumnya. Ia pun menceritakan langkah-langkah awal penerapan idenya. Awalnya ya sebenarnya saya juga nggak peduli amat tadinya gitu. Jadi bahwa mulai 2010 saya tergabung di Paguyuban Budi Asi. Kemudian mulai tergeraknya itu adalah ketika bergabung dengan Paguyuban Budi Asi. Kemudian saya belajar di sana, mulai ngeliat gitu gimana sih pentingnya pohon buat lingkungan kita. Nah, 2010 masuk, kemudian di tahun 2012 terinspirasi, kita kan punya bibit gratis. Saya sama teman-teman di Bogor berpikir apa yang bisa kita perbuat di kampung sendiri. Akhirnya lembaga itu terbentuk, kita bareng sama masyarakat itu coba nanam pohon di atas permukaan sampah. Walaupun udah kita larang gitu, jangan buang sampah di situ karena ini lagi kita buat kebun. Tapi karena memang karakter masyarakat kita itu ogah peduli, ya akhirnya kita cari cara ya melalui kolaborasi lah, ngobrol sama pengurus di tingkat RT, RW, bahkan sampai kelurahan. Sampai akhirnya tahun 2015 bertepatan tanggal 22 Februari 2015 akhirnya kita mulai kegiatan yang lebih numbuhin kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Nah, akhirnya kita koordinasi dengan kewilayahan, dengan pemerintah daerah. Gimana kalau kita membuat sebuah program untuk mengedukasi masyarakat melalui pendekatan bank sampah. Konsep bank sampah yang diusung Sandi beserta kawan-kawannya sudah matang. Sampah jangan buru-buru dibuang, karena bisa jadi uang. 1 tahun berlalu sejak Sandi menjadi motor utama pengelolaan sampah di wilayah itu, muncullah masalah baru. Pola pikir masyarakat melenceng. Mereka mengepul sampah untuk memperoleh dana tambahan. Meski masih sejalan dengan konsep ekonomi sirkular yang dikenal oleh khalayak, Sandi berpikir falsafah ini perlu diluruskan. Seiring berjalannya waktu, ketika pendekatannya melalui uang, pendekatannya adalah untung rugi. Kata masyarakat, ya saya tadinya punya harapan nabung sampah itu bisa punya uang. Nah makanya dari situlah kita berpikir, ini sepertinya grand design bank sampah ini perlu kita sentuh sama teman-teman. Dan akhirnya solusinya adalah bank sampah secara pos pandai. Sandi meyakini proyek ini tidak bisa dikerjakannya sendiri. Regenerasi adalah strategi Sandi agar idenya tidak berhenti. Muhammad Sultan Abdul Aziz adalah anak didik Sandi yang kini ia percaya untuk menjalankan dharma ini. Sultan bercerita, sesuai dengan gagasan Sandi, sistem pos pandai bertujuan membentuk masyarakat peduli pilah sampah. Kalau bank sampah itu individu, mereka nabung secara pribadi, personal. Nah, kalau di
pos pandai itu kita buat mereka jadi kolektif. Nah, kalau pos pandai kita konsepnya ada satu sarana pos pandai, unit sarana pos pandai yang kita simpan di satu titik. Satu unit itu masyarakat simpan sampah, kertas plastik logam beling. Nanti di yang satu unit itu kita jemput, kita timbang juga. Kita nggak fokus soal nilai rupiahnya emang di sana, tapi tetap ada pertumbuhan ekonomi. Di sana ada hasil rupiahnya juga. Nah hasilnya itu ntar tergantung masyarakat mau buat apa. Jadi itu hasilnya buat mereka semua satu tabungan tuh, si hasil pos pandainya. Nah terus kalau yang tadi satu lagi TPS 3R, nah kalau TPS 3R sebetulnya concernnya lebih ke arah pengelolaan sampah organiknya. Nah sistemnya beda dengan bank sampah, kita sebenarnya lebih ke jasa jemput sampah nih, langsung door to door ke rumah-rumah. Sebenarnya di TPS 3R pun kita nengketin prinsipnya tetap pemilahan dari rumah masing-masing. Jadi walaupun masyarakat bayar ke TPS 3R karena dijemput sampahnya, tetap sampahnya harus terpilah. Dari TPS 3R kita lebih concern ngelola si organik buat jadiin pupuk. Nah itu pakai alat biodigester yang ada di TPS 3R. Terus sekarang sih alhamdulillah ada insinerator pembakaran ya. Jadi beberapa sampah yang emang nggak bisa dikelola, sebagian kita bakar di insinerator. Itu sih. Edukasi menjadi aspek penting dalam keberlangsungan Bank Sampah Rangga Mekar. Untuk itu, Sandi membiasakan strategi komunikasi tersendiri, salah satunya lewat seni. Jadi kecenderungan kita membangun komunikasi di masyarakat itu dengan cara-cara yang menyenangkan, yang fun. Disosialisasiin antara diajarin dan dihibur tuh beda. Jadi kita lebih lewat hiburan, makanya di kita sosialisasinya lewat musik. Supaya sambil nyanyi, tapi ternyata itu adalah nilai-nilai edukasi untuk masyarakat. Di sekitarku, di sekitarmu, di sekitar kita, ada dia yang tak mungkin terlepas seiring kehidupan manusia. Kebanyakan sih kita cari cara-cara buat pendekatan secara personal dulu sih ke masyarakat. Saya kalau kita langsung sosialisasi, ntar ditembak siapa lu gitu kan. Kayak gitu sih. Bocah baru kemarin sosokan gitu. Kalau dibilang persoalan sampah rumit itu ketika si sampahnya jadi persoalan. Satu batu baterai atau pecahan merkuri dari neon itu bisa menimbulkan efek terhadap kesehatan dalam bentuk kanker. Kita buang di sembarang tempat, terus kita nanam pisang, nanam pepaya, pepayanya kita makan, jatnya ikut ke dalam tanpa sadar. Karena kita berpikirnya ya akhirnya jadi kompleks ke sana gitu kan. Tapi kalau kita coba menyederhanakan persoalannya, sebenarnya persoalan sampah itu kan persoalan yang sederhana, yang mulai dari masyarakatnya harus milah gitu kan, satu sama lain, karena ini cikal bakalnya gitu. Sebelum sampai sampah itu sampai ke TPA, cikal bakalnya dari rumah gitu. Nah, dengan kayak gitu saya rasa bisa kita mulai dari menyederhanakan persoalan, mau dulu milah sampah dari rumah. Sandi menyadari, mengedukasi masyarakat memang penuh tantangan. Namun, ada satu hal lain yang menurutnya juga menjadi rintangan besar selama ini. Konsistensi. Bahwa ngurusin sampah, ngurusin lingkungan itu butuh konsistensi. Jadi yang tadinya banyak jumlah pengurusnya, ketika tidak konsisten, itu berterbangan. Jadi kalau sikapnya pada sabar ya mungkin dari Kang Sandi, ada juga sebenarnya yang dulu tuh ada Kang Sandi, Agus Salim, Kang Acil, Kang Heri, terus yang lainnya juga ngurus anak-anak muda kayak kita yang keras kepala lah. Karena mereka emang nggak capek juga sih buat ngingetin kita segala macam. Kita yang nggak suka diajak, tetap aja diajak. Jadi pendekatannya mungkin karena optimis sama sabarnya itu sih yang bikin kita mau ikut. Jadi ada proses seleksi alam yang kita sebut. Jadi ketika mampu bertahan dalam situasi apapun, dalam kondisi prihatin maupun senang, dia bisa konsisten, bisa jalan terus. Ya mudah-mudahan kita bisa berpartisipasi terus secara serentak. Kalau kata anak-anak kita di sini, bahwa semangat kita sekarang itu adalah semangat gaskeun.
gerakan ambil sampah karena emang udah numpuk di TPA gitu. Jadi mudah-mudahan melalui kegiatan yang kita lakukan ini bermanfaat untuk lingkungan kita sih. Secara otomatis kalau lingkungannya bersih, segar, nyaman, ya kitanya juga enak. Kalau yang saya lihat sekarang itu memang sudah mulai banyak perubahan, masyarakat yang mulai bergerak, sadar pentingnya lingkungan buat kehidupan. Kemudian perubahan yang paling kelihatan itu adalah semangat kolaborasinya mulai tumbuh. Jadi mudah-mudahan kita nggak berpikir bahwa kita bisa ngelakuin apa, tapi apa yang bisa kita lakuin. Sandi berharap akan ada semakin banyak orang yang terinspirasi olehnya. Bahwa sampah tak selalu berujung masalah, melainkan anugerah. Saya ngerasa bahwa saya nggak punya warisan apa-apa, jadi awal mulanya terbentuknya Bank Sampah Rangga Mekar itu di awal-awalnya modalnya cuma punya semangat, punya naluri sama akal. Point of view kita itu sampahnya negatif, masalah dan masalah, outputnya kan negatif. Tapi ketika point of view-nya kita itu melihat sampah itu adalah sebuah potensi, sebuah peluang yang bisa kita manfaatkan dengan cara yang benar, akhirnya outputnya kebermanfaatan. Jadi kalau kita memang tujuannya karena sayang sama lingkungan itu bakal sayang sama kita.